Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Hamam dan teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya, Nadira Fezatia Zahra, dan juga ada Salwa Dwi Aprilianti, ingin mempresentasikan tentang keutamaan akhlak dan ilmu. Baik, kita mulai. Pembahasan pertama akan disampaikan oleh saya. Pengertian akhlak. Menurut bahasa, akhlak adalah bentuk jama dari kuluk yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Akhlak ini disamakan dengan kesusilaan atau sopan santun. Secara terminologi, para ulama sepakat bahwa akhlak adalah hal yang berhubungan dengan perilaku manusia. Namun, mereka berbeda-beda dalam menjelaskan pengertiannya. Ruang lingkup akhlak dalam Islam terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua ada akhlak terhadap sesama manusia, dan juga akhlak terhadap lingkungan. Lalu ada sumber-sumber ajaran akhlak. Yang dimaksud dengan sumber akhlak adalah yang menjadi ukuran baik buruk atau mulia tercela. Sebagaimana keseluruhan ajaran Islam, sumber akhlak adalah Al-Quran dan hadis, bukan akal pikiran atau pendapat masyarakat. Sebagaimana pada konsep etika dan moral. Dalam konsep akhlak, segala sesuatu dinilai baik buruk, terpuji, tercela semata-mata karena syara Al-Quran dan Sunnah menilainya demikian. Fitrah manusia tidak selalu terjamin dapat berfungsi dengan baik karena pengaruh dari luar. Misalnya itu ada pengaruh pendidikan dan lingkungan. Fitrahnya tertutup sehingga hati nuraninya tidak dapat lagi melihat kebenaran. Demikian juga dengan akal pikiran. Ia hanyalah salah satu kekuatan yang dimiliki oleh manusia untuk mencari kebaikan keburukan. Keputusannya bermula dari pengalaman empiris, kemudian diubah, kemudian diolah menurut kemampuan pengetahuannya. Oleh karena itu, keputusan yang diberikan akal hanya bersifat spekulatif dan subjektif. Keutamaan ilmu. Mencari ilmu adalah kegiatan dengan tantangan yang dapat dalam bentuk biaya, waktu, kesehatan, dan kecerdasan. Mereka yang memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam tantangan adalah mereka yang tulus dan antusias bersedia berkorban. Ada orang yang tidak berhasil belajar karena mereka tidak sabar menghadapi tantangan. Saat Anda belajar, seseorang tidak dapat menghasilkan uang, bahkan sebaliknya. Bagi mereka yang percaya bahwa tantangan tidak perlu menjadi hambatan, karena selain tantangan, ia juga memiliki motivasi yang sangat besar. Mereka yang dengan tulus mencari ilmu akan didukung oleh Tuhan dan akan difasilitasi baginya jalan surga. Selanjutnya ada sumber-sumber ilmu. Yang pertama Al-Quran, merupakan petunjuk yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu, Al-Quran menempati posisi pertama sebagai sumber ilmu pengetahuan dalam epistemologi atau ilmu pengetahuan Islam. Yang kedua, hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi, baik berupa perkataan, perilaku, maupun ketentuan yang berkaitan dengan hukum, yang ditetapkan oleh manusia dan ketetapan Allah. Yang ketiga, ada akal, merupakan sumber utama ilmu pengetahuan selain wahyu, meskipun akal sebagai masdar tidak disebutkan. Yang keempat, ada panca indera, yaitu mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit. Pada mulanya diciptakan oleh Allah sebagai alat untuk memperoleh ilmu. Selanjutnya, ada cara mendapatkan ilmu. Yang pertama, ada proses memperoleh ilmu melalui indera. Kedua, melalui akal, dan yang ketiga, melalui ilham dan wahyu. Selanjutnya ada ilmu yang berguna. Imam Al-Ghazali menguraikan 7 ciri ilmu yang bermanfaat bagi
setiap orang yang memilikinya sebagai berikut. Yang pertama, ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat. Yang kedua, semakin sadar akan kelemahan dan rasa malu yang telah dilakukan. Yang ketiga, semakin kita memuji Allah, semakin banyak pula kita beribadah kepadanya. Yang keempat, dalam upaya untuk mengurangi rasa cinta kita terhadap dunia. Yang kelima, meningkatkan kecintaan dan keinginan untuk amal akhirat. Yang keenam, mempertimbangkan semua hal yang tercela dan berusaha untuk menghindarinya. Yang ketujuh, menghindari tipu daya setan dengan segala cara. Kesimpulan, akhlak dalam Islam berlandasan pada Al-Quran dan hadis yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan lingkungan. Akhlak bukan hanya sekedar sopan santun, melainkan cerminan keselarasan antara lahir dan batin, yang menunjukkan kualitas keimanan dan ketakwaan seseorang. Akhlak mulia merupakan tujuan utama kerasulan Nabi Muhammad dan menjadi kunci kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Di sisi lain, ilmu berperan penting sebagai cahaya yang membantu manusia memahami ajaran Allah dan menjalani hidup dengan benar. Dalam Islam, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mendekatkan manusia kepada Allah, menumbuhkan rasa takut, dan tunduk kepadanya. Dengan ilmu yang benar dan akhlak mulia, manusia dapat menjadi khalifah di muka bumi yang memberi manfaat kepada seluruh makhluk hidup. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai keutamaan akhlak dan ilmu. Kami berharap apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Hamam dan teman-teman atas perhatian serta partisipasinya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.